Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan melakukan aktivitas. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami, menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi biologi kita ya, yaitu bioteknologi. Di pertemuan kedua ya, kita sudah membahas bioteknologi modern. Yang kita bahas adalah kultur jaringan dan cloning. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bioteknologi modern. Yang akan dibahas adalah DNA rekombinan dan hibridoma. Oke, sekarang kita lihat DNA rekombinan atau teknologi plasmid. Kenapa disebut teknologi plasmid? Karena memang kita menggunakan di teknik yang ini kita menggunakan plasmid. Nah, kita ingat lagi plasmid itu apa? Plasmid itu adalah DNA non-inti berbentuk lingkaran atau sirkuler yang terdapat pada bakteri. Nah, ini lihat gambarnya. Jadi ada DNA yang berfungsi sebagai inti dan plasmid. Ya, jadi plasmid itu tidak berfungsi sebagai inti atau tidak mengatur kegiatan sel. Di plasmid ini hanya berisi beberapa gen yang biasanya bersifat patogen atau menyebabkan kerugian pada makhluk hidup lain. Nah, di sini karena komponennya sama, ya, karena itu bisa digunakan untuk DNA rekombinan. Jadi dasar pemikirannya adalah semua DNA dari golongan yang paling rendah yaitu bakteri sampai golongan yang paling tinggi yaitu manusia mempunyai komponen yang sama. Ingat lagi, komponen DNA terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, itu komponennya sama. Kalau dia sama, berarti bisa dipotong dan disambung sesuka kita, begitu ya. Nah, berarti dipotong dan disambung, berarti dia memerlukan enzim pemotong. Enzim pemotong itu adalah restriksi endonuklease. Kemudian memerlukan juga enzim penyambung. Ya, enzim penyambung itu adalah enzim ligase. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Kita punya plasmid, kita kasih enzim pemotong ya di tempat tertentu yang kita inginkan, kemudian dia akan terpotong seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita sambung ya, entah itu disambung dengan DNA plasmid atau disambung dengan DNA yang lain. Disambung. Nah, jadi tersambung seperti ini. Oke. Tahapan dari DNA rekombinan. Bagaimana caranya? Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan gen yang kita mau. Ya, gen yang akan kita potong ya, akan kita sambungkan. Nah, kemudian setelah itu baru kita potong. Misalnya kita menginginkan gen insulin. Berarti kita memotong gen insulinnya saja. Ya, kita ambil sel yang ada di pankreas, kita ambil intinya, kemudian kalau dalam bayangan DNA yang panjang atau seperti benang itu kita potong yang sesuai yang kita inginkan dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease. Kemudian setelah itu plasmidnya juga kita potong supaya kita bisa sambung kan. Nah, setelah itu plasmidnya setelah terpotong kita sambung dengan gen insulin yang sudah kita dapat tadi. Nah, hasil penyambungan antara plasmid dengan gen insulin itu disebut dengan simera atau DNA rekombinan. Nah, kemudian plasmid yang sudah ada DNA insulin atau gen insulinnya itu kita masukkan ke dalam bakteri E. coli. Ya, karena kita tidak menyambungkan ke tanaman. Kalau menganyung ke tanaman kita pakai bakteri Agrobacterium. Nah, kemudian setelah itu plasmid yang sudah ada gen insulinnya tadi, nah itu dimasukkan ke dalam E. coli, kemudian E. coli-nya dikultur atau dikembangbiakan. Maka bakteri E. coli ini akan nantinya menghasilkan enzim hormon insulin. Nah, jadi contohnya dari DNA rekombinan adalah bakteri E. coli yang menghasilkan insulin. Kemudian contoh yang kedua adalah tanaman transgen. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini gambar tahapan dari memproduksi insulin pada bakteri tadi ya.
Nah, sekarang kita lihat tanaman transgenik. Bagaimana caranya menghasilkan tanaman transgenik. Jadi sama ya, dasarnya kita memakai bakteri agrobacterium yang punya plasmid, kemudian plasmidnya kita keluarkan, kita potong, kemudian kita mencari gen yang kita inginkan. Misalkan kita pengen membuat tanaman tahan hama ya, tanpa harus nyemprot pakai pestisida begitu ya. Kita ambil gen tahan hamanya, kemudian kita sambungkan dengan plasmidnya kita masukkan lagi ke bakteri agrobacterium ini, kemudian kita satukan dengan sel ya, sel tanaman ini. Nantinya si plasmid ini dia akan masuk ya dan tersambung ke kromosom ini ya, ke kromosom dari sel tumbuhan. Nah, kemudian kromosom dari sel tumbuhan ini ya nanti dikulturkan. Lihat ini ya, dikulturkan. Tekniknya adalah pakai kultur jaringan. Ingat bahwa sel atau jaringan tumbuhan itu bersifat totipotensi ya, jadi dia mampu membentuk individu baru. Kemudian terbentuklah tanaman transgenik. Secara teorinya mudah ya, tapi sangat sulit ya. Menyambungkan gen saja susah, mengkulturkan juga susah. Jadi untuk membentuk tanaman transgenik itu tidak mudah. Nah, contoh tanaman transgenik itu misalkan tembakau tahan hama, kapas tahan hama, atau tomat tahan busuk. Nah, seperti itu. Oke, kemudian fusi sel atau teknologi hibridoma. Ya, ini merupakan peleburan dua sel somatik atau dua sel tubuh bisa dari dua spesies yang sama atau dari spesies yang berbeda. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk sel hibridoma atau sel bastar. Tahapannya ya, kita harus tentukan dulu sel yang untuk membelah ya, karena percuma kenapa kita fusikan kalau dia nggak mau membelah gitu ya. Jadi kita ambil sel kanker yang tidak berbahaya, biasanya sel kanker tikus. Kemudian yang perlu satunya selnya lagi itu adalah sel yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah sel darah putih penghasil antibodi ya, sel limfosit. Berarti ada dua sel yang berbeda, yaitu sel kanker dari tikus dan sel darah putih atau sel limfosit penghasil antibodi. Nah, supaya dua sel itu mau menyatu ya, memfusi seperti sperma dan ovum kan nggak perlu apa-apa, dia akan berfusi dengan sendirinya. Cuman kalau ini kan dia sel somatik yang harus dia secara normal dia tidak berfusi atau tidak menyatu, maka diperlukan fusi gen atau sel penyatunya ya. Ada banyak ya, bisa dengan pH yang tinggi, bisa dengan PEG polyethylene glycol, bisa dengan NaNO3, bisa dengan virus tertentu, atau bisa dengan medan listrik. Nah, kebanyakan sih dipakai ya itu PEG ya, polyethylene glycol. Nah, setelah sel itu berfusi ya, maka itu disebut dengan sel bastar atau sel hibridoma. Nah, jadi yang sudah berhasil itu adalah menyatukan antara sel tadi sel kanker dengan sel antibodi, kemudian dihasilkan antibodi dalam jumlah besar untuk keperluan industri. Nah, ini kenapa sih harus dihasilkan antibodi di luar tubuh? Sama tujuannya tadi seperti menghasilkan insulin di luar tubuh, karena ada banyak orang yang membutuhkan. Kalau insulin itu untuk orang-orang penyakit diabetes, kalau antibodi tentu saja disuntikan kepada orang-orang tertentu yang di dalam tubuhnya tidak bisa membentuk antibodi sehingga perlu disuntik dari luar. Nah, itu menjadi salah satu manfaat dari teknologi hibridoma atau fusi sel. Nah, manfaat yang lain adalah pemetaan kromosom ya. Dari hibridoma tadi sebenarnya tidak semua sel itu tidak semua gen itu bisa menyatu. Ada gen-gen yang dia hilang. Nah, itu bisa digunakan sebagai pemetaan. Jadi, gen nomor berapa begitu ya, yang fungsinya untuk apa. Kemudian bisa juga untuk membentuk spesies baru, tapi ini biasanya pada tumbuhan. Ingat lagi bahwa yang mempunyai sifat totipotensi yang tinggi itu adalah pada tumbuhan. Jadi dua sel antara sel tomat dan sel
kentang, tanaman kentang itu disatukan, ya kan. Kemudian setelah mereka menyatu, kemudian dikulturkan selnya ya pakai teknik kultur jaringan, terbentuklah tanaman tomato, yaitu tanaman tomat ya. Tetapi buahnya dia bisa berbuah tomat dan umbinya ada umbi kentangnya. Oke, ini adalah gambar tadi cara menghasilkan antibodi monoklonal. Kenapa sih disebut antibodi monoklonal? Karena dihasilkan dari awalnya adalah satu sel. Kalau di tubuh kita, karena antibodi itu dihasilkan dari banyak sel, maka dalam tubuh kita itu disebutnya adalah antibodi poliklonal. Gitu ya. Oke, itu materi kita pada hari ini. Ya, oke, sekarang kita bahas dampak negatif dari bioteknologi ya, jadi secara umum, secara keseluruhan. Nah, yang pertama itu mengganggu keseimbangan lingkungan. Contohnya tadi misalkan tanaman tahan hama. Nah, kalau tanaman itu tahan hama, pastinya daun ya yang menjadi sumber makanan dari ulat yang nantinya akan menjadi kupu-kupu ya, pasti dia akan mati kalau makan tanaman yang tahan hama tadi. Nah, kalau si uletnya mati, berarti nggak akan ada kupu-kupu. Kalau nggak ada kupu-kupu, berarti tidak ada yang membantu proses penyerbukan. Atau dampak negatif yang kedua adalah hilangnya plasma nutfah atau keanekaragaman hayati. Secara logika, orang akan lebih suka memakai produk bioteknologi. Ya, seperti tanaman tahan hama, kan nggak perlu susah-susah untuk menyemprot pakai pestisida, herbisida, fungisida gitu ya, sekian puluh hektar misalkan ya. Kalau pakai tanaman tahan hama kan tinggal ditanam, tinggal nunggu berbuah gitu, tinggal nunggu panen. Jadi tidak perlu repot untuk menyemprot dengan segala macam pestisida. Kemudian sehingga tanaman yang bukan hasil bioteknologi lama-lama akan ditinggalkan, lama-lama akan hilang atau punah. Kemudian menimbulkan reaksi alergi tertentu, misalkan kalau produk yang produk bioteknologi ada tomat tahan hama ataupun kedelai tahan kedelai bioteknologi juga ada ya. Nah, itu biasanya ada orang tertentu yang mungkin sensitif terhadap zat tertentu tadi, hasil dari bioteknologi tadi, yang dia alergi. Nah, biasanya makanya selalu ada misalkan produk itu selalu ada labelnya kan, karena biar orang bisa membedakan, oh saya mau yang non hasil dari rekayasa atau non hasil dari bioteknologi, yang alami-alami aja gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya melanggar etika dan nilai-nilai moral masyarakat, contohnya donor sperma atau cloning manusia. Nah, kalau di film-film kan ada ya yang sampai jadi manusia seperti itu. Kalau pada kenyataannya sih, kalau berdasarkan informasi yang ada di internet kan belum ada ya cloning manusia, tetapi secara teori itu bisa. Nah, boleh apa enggak? Tentu saja itu melanggar etika. Ya, etikanya kan orang kalau mau menghasilkan keturunan kan harus melalui sebuah pernikahan, tetapi bisa saja dengan teknologi cloning itu tadi ya, nggak perlu menikah bisa menghasilkan keturunan. Atau pakai donor sperma itu ya, dua pasangan sepasang laki-laki dan perempuan tidak harus melalui sebuah pernikahan ya, tinggal donorin spermanya aja, dia bisa mempunyai keturunan dari si laki-laki itu. Nah, itu ya yang disebut dengan melanggar etika atau moral, tapi itu biasanya di setiap negara itu akan berbeda-beda. Oke, nah materinya sampai di situ ya, sampai pada hibridoma atau fusi sel ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan melalui WA Japri ataupun WA Group, ataupun melalui chat yang ada di e-learning. Ibu selalu mengingatkan, ini masih dalam masa pandemi, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker jika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.